Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ek Tradisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang dialami seorang narasumber, sebut saja namanya Abud, berusia 35 tahun, sudah beristri dan sudah punya anak satu. Dan kejadian mistis ini dialami ketika beliau menjadi seorang penarik tukang ojek atau penarik ojek, pemirsa. Pekerjaan beliau adalah pekerjaan serabutan kalau siang hari, kalau malamnya beliau mangkal di pangkalan ojek sebagai penarik ojek. Sebelum ke ceritanya, pemirsa tolong dukung terus channel kami dengan cara like dulu sebelum nonton, komen sesudah nonton, dan subscribe kalau yang belum subscribe biar channel kami bisa berkembang. Nah pemirsa, kejadian atau kisah misteri yang dialami Abud ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu ketika Abud bekerja sebagai tukang ojek di pangkalan ojek di malam hari. Kejadiannya sudah 3 tahun yang lalu pemirsa, dan Abud baru menceritakannya sekitar 1 minggu yang lalu, dan kami pun mencoba mendalami isi ceritanya dan pengalamannya dan mencoba merangkai kata-katanya. Namun mohon maaf pemirsa jika cara penyampaiannya kurang berkenan dan kurang menarik. Jadi pemirsa, kejadiannya terjadi pada malam Jumat Kliwon, di mana setiap malam Abud dan teman-temannya mangkal di salah satu pangkalan ojek di pinggiran jalan raya, dan jalan raya itu jurusan ke arah Bandung dan juga ke arah Jawa Tengah. Nah, sekitar setelah Isya, Abud pun berangkat ke pangkalan tersebut, dan saat itu hujan gerimis. Dan saat datang ke pangkalan yang biasa teman-temannya mangkal di situ sekitar 15 motor atau 15 orang, dan saat itu hanya ada 2 orang temannya yang sedang mangkal. Entah karena malam Jumat atau entah karena gerimis sehingga yang lain tidak hadir atau tidak datang atau tidak ikut mangkal di pangkalan tersebut. Jadi yang mangkal pada malam itu hanya Abud dan kedua temannya. Waktu pun terus berjalan, namun saat itu dari gerimis menjadi hujan besar. Dan saat hujan itu kedua temannya pun pulang karena katanya tidak mungkin ada pelanggan atau ada tumpangan atau ada muatan. Jadi kedua temannya itu pulang, lalu Abud ditinggal sendirian di salah satu pangkalan ojek tersebut, di mana suasana di situ sangatlah sepi karena memang hujan dan juga malam Jumat. Nah, Abud pun tiba-tiba karena hujan menunggu tumpangan, jadi Abud pun ketiduran, dan sekitar jam 1 dini hari tiba-tiba ada yang membangunkan Abud dengan suara perempuan. Jadi si perempuan itu memakai bahasa Sunda pemirsa. Jadi, "Kang, narik te," kata si perempuan tersebut. Otomatis Abud sangat kaget, langsung terbangun, dan yang lebih kaget lagi saat melihat ada perempuan yang sangat cantik sekali sedang berdiri di hadapan Abud mengenakan selendang merah, memakai kebaya merah dan kain jarik berwarna rereng merah. Di situ Abud karena mungkin habis tidur jadi melongo melihat kecantikan atau melihat perempuan yang ada di hadapan Abud. Lalu Abud pun dengan terbata-bata menjawab, "Narik neng, bade diantarkan ke mana neng?" Kata Abud, "Bade ke mana neng?" Nah, si perempuan itu tidak menjawab mau diantarkan ke salah satu tempat, namun kata si perempuan itu, "Wios Kang, keko abdi dituduhkan jalana." Kata si perempuan itu jadi artinya jangan, biar Kang nanti saya tunjukkan jalannya kemana-mananya kalau bahasa Indonesianya. Nah, di situ Abud pun langsung menyalakan motornya dan menyuruh si perempuan cantik itu untuk naik ke motor Abud. Saat itu hujan gerimis, lalu Abud berkata kepada si perempuan tersebut, "Neng, kumaha hujan wios?" Dan si perempuan itu menjawab, "Wios Kang, wios hujan ge, soalna abdi rusuh." Jadi kata Abud begini kalau bahasa Indonesia, "Neng, hujan gimana biar." Terus kata si perempuan itu, "Biarin Kang, karena aku terburu-buru
kata si perempuan itu. Dan saat si perempuan itu naik ke motor Abud, aroma harum yang sangat harum sekali, dan belum pernah Abud mencium aroma wangi atau parfum seharum itu selain dari perempuan yang diboncengnya. Lalu Abud pun berjalan, Abud pun menjalankan motornya dan membawa si perempuan cantik tersebut ke salah satu tempat di mana yang mengarahkan jalannya adalah si perempuan tersebut. Misal belok ke kiri Kang, belok ke kanan Kang, lurus Kang. Nah seperti itu. Jadi Abud itu dipandu sama si perempuan itu. Jadi cukup lama juga karena panduan itu. Jadi Abud hanya menjalankan motornya, melajukan motornya tanpa tahu arah kemana jalannya karena menunggu panduan dari seperempuan tersebut. Singkat cerita, beberapa menit kemudian tibalah di salah satu rumah yang besar, mewah, dan rumah itu semuanya bercat warna hijau. Dari mulai pagarnya, atap rumahnya, dan juga cat temboknya berwarna hijau, pemirsa. Nah, di situ si perempuan itu mengatakan, "Tos Kang, liren di payunan bumi eta," kata si perempuan tersebut, dan Abud pun menghentikan motornya. Lalu si perempuan itu pun turun dan berkata, "Sekedap Kang badannya nakala ongkosna," kata si perempuan tersebut. Jadi kalau bahasa Indonesianya, "Sebentar Kang, mau ambil ongkosnya." Dan si perempuan itu pun masuk ke dalam rumah yang sangat besar itu. Dan Abud pun menunggu si perempuan tadi mengambil ongkosnya, pemirsa. Dan beberapa saat kemudian si perempuan itu datang lagi. Bukannya memberi ongkos, namun menyuruh Abud masuk ke rumah karena bapaknya mau bicara sama Abud. "Kang, mampir dulu ke rumah karena bapak mau bicara." Nah, saat si perempuan berkata seperti itu, pemirsa, jadi Abud sangat heran sekali, kok bapaknya mau bicara, emang mau bicara apa? Kenal juga tidak, dan baru kali ini juga Abud datang ke rumah tersebut. Jadi di situ Abud bingung. Lalu si perempuan tersebut malah menggandeng Abud, menggandeng tangan Abud, dan otomatis Abud pun seperti terhipnotis. Abud pun menuruti si perempuan tersebut dan masuk ke dalam rumah yang sangat besar tersebut. Dan saat Abud masuk, Abud sangat kaget sekali melihat isi dari rumah tersebut. Semuanya serba mewah dan semuanya serba warna hijau, pemirsa. Nah, di sudut pojok Abud kaget karena ada seorang kakek-kakek, wajahnya keriput, berjenggot putih, berjabang putih, dan memakai ikat, dan bungkuk tubuhnya membungkuk, memakai tongkat, dan langsung mendekati Abud. Abud pun di situ kaget, dan si kakek tersebut menyuruh Abud duduk di salah satu kursi, dan di atas meja di hadapan kursi tersebut ada berbagai macam makanan, pemirsa. Di situ Abud duduk sambil menghadap ke meja yang berisi makanan berbagai macam makanan, pemirsa. Di situ Abud hanya melongo dan mulai merasakan keanehan, pemirsa. Dan di situ si kakek menyuruh Abud untuk makan. "Sok Jang, purak, naon nu dipikahayang, naon nu dipikaresep," kata si kakek tersebut. Jadi ayo nak, ayo Kang makan apa yang disuka, apa yang paling disenangi silahkan makan, itu kata si kakek. Abud hanya mengangguk karena kebingungan. Lalu si kakek tersebut berkata lagi kepada Abud, "Nuhun Jang, tos nganterkeun budak aki si Nyai Lestari." Jadi kalau bahasa Indonesia, "Makasih Jang, sudah mengantarkan anak kakek yang bernama Sri Nyai Lestari." Jadi si perempuan yang dibawa dari pangkalan itu bernama Nyai Sri Lestari, pemirsa. Dan Abud pun hanya mengiyakan, "Iya Ki, sama-sama Ki." Lalu si kakek tersebut bertanya lagi sama Abud, "Ujang bogoh teu ka anak aki?" Jadi kalau bahasa Indonesianya,
Ujang cinta nggak ke anak kakek? Di situ Abud sangat bingung sekali yang tiba-tiba si kakek berkata seperti itu. Lalu Abud hanya tertawa dan tersenyum, tertawa kecil pemirsa, dan tersenyum. Dan si kakek itu membentak lagi, sok-sok jawab bogo teu ka anak kaki. Nah, di situ Abud sangat kaget sekali kenapa si kakek malah seperti membentak. Lalu si Abud berterus terang, tidak mungkin temungkin kayak abdi bogoh ka Nyai Sri Lestari da abdi mah tos gaduh istri, tos gaduh anak. Jadi tidak mungkin kayak aku mencintai Sri Lestari karena aku sudah punya istri dan juga punya anak. Lalu si kakek itu bertanya lagi, nyaah teu ka anak jeung ka istri maneh? Lalu Abud mengangguk dan berkata, iya Ki, nyaah pisan, kata Abud. Lalu si kakek tersebut berkata lagi pemirsa, dengan kami akan bahasa Indonesiakan lagi ya. Kalau benar kamu sayang sama anak istri kamu, makanya menikahlah dengan anakku Nyai Sri Lestari. Di situ Abud sangat kaget lagi pemirsa. Dan Abud pun menolak secara halus. Kenapa aku harus menikah dengan putra kakek Nyai Sri Lestari? Karena aku punya istri. Kalau kamu sayang sama anak istrimu, menikahlah dengan anakku Sri Lestari. Nanti kakek akan bahagiakan anak istri kamu, akan kakek kasih harta yang melimpah buat kamu dan keluarga kamu. Di situ Abud sangat heran, sangat kebingungan sekali. Saat Abud mengatakan atau menolak secara halus, tiba-tiba si perempuan yang bernama Sri Lestari itu menangis dan langsung masuk ke dalam kamar. Di situ wajah atau roman dari si kakek terlihat marah dan melotot kepada Abud. Dan saat itu juga tiba-tiba datang 4 perempuan dengan memakai selendang, namun berbagai macam warna selendang. Ada yang warna hijau, putih, hitam, biru, dan juga warna ungu. Datang mendekati Abud sambil membawa nampan atau wadah. Di dalam wadah itu adalah berisi makanan. Lalu si makanan tersebut disimpan di hadapan meja di mana Abud duduk. Dan si kakek tersebut menyuruh Abud untuk memakannya. Namun Abud mencoba untuk menolak atau mencoba untuk tidak memakannya dengan alasan perut sudah kenyang. Dan si kakek itu marah kalau tidak dimakan, tahu akibatnya atau ada masalah yang akan menimpamu, kata si kakek kepada Abud. Lalu si kakek dan perempuan yang membawa makanan itu pun masuk ke dalam ruangan yang lain dan meninggalkan Abud sendirian. Nah, di situ karena Abud memang takut daripada Abud tidak memakan namun mendapatkan masalah, lebih baik Abud pura-pura memakannya dan mengambil makanannya dan membuangnya ke bawah meja tersebut. Dan saat Abud mencoba membuang makanan-makanan yang ada di wadah atau di piring tersebut ke bawah meja, tiba-tiba si kakek tadi datang lagi menghampiri Abud dan memarah-marahi dengan bahasa yang tidak Abud mengerti. Jadi Abud tidak bisa menjelaskan di video ini atau di cerita ini bahasa apa yang diucapkan si kakek tersebut. Namun pastinya bahasa itu atau kata-kata marah, namun Abud tidak mengerti dan tidak bisa tidak bisa mencontohkannya pemirsa. Jadi Abud tidak mengatakan apa yang dikatakan si kakek tersebut kepada Abud. Dan yang menjadi aneh lagi pemirsa, makanan yang sudah dibuang sama Abud ke bawah meja, tiba-tiba di dalam piring-piring tersebut masih ada makanan dan masih utuh seperti semula. Saat Abud mencoba melihat ke bawah meja, makanan yang dibuangnya ternyata tidak ada dan sudah ke piring itu lagi atau sudah berada di piring semula lagi pemirsa. Di situ Abud bingung dan langsung dari kamar Sri Lestari keluar dengan memakai kerudung warna merah dengan hiasan warna emas keluar
seperti layaknya pengantin India pemirsa. Tidak jauh beda dengan pengantin India. Beliau duduk atau Sri Lestari duduk di hadapan Abud, dan saat itu juga Sri Lestari itu seolah bersimpuh di hadapan Abud yang sedang duduk, lalu memegang tangan Abud, dan si kakek tersebut menyuruh Abud mengikuti mantra-mantra yang diucapkan si kakek tersebut. Dan disitulah Abud mulai punya firasat, ini adalah hal yang tidak wajar, ini adalah hal yang akan membahayakan jika Abud mengikuti si kakek ucapan atau mantra si kakek tersebut. Saat si kakek itu menyuruh Abud mengucapkan atau mengikuti mantra-mantra yang diucapkan si kakek, di situ Abud mulai sadar dan Abud mulai berzikir, mengucapkan asma Allah, membaca ayat kursi dan lain-lain. Nah, saat itu juga si kakek tersebut seperti marah, matanya juga memerah, dan yang lebih menyeramkan lagi, Sri Lestari yang tadinya cantik seperti pengantin India, tiba-tiba tubuhnya meliuk-liuk seperti sedang menari. Namun anehnya, di sekilasan Abud melihat tubuhnya seperti bersisik seperti ular. Abud pun semakin kencang, semakin terus berzikir, melafalkan ayat-ayat Allah. Di situ si kakek tersebut wujudnya pun berubah sama seperti bersisik dan seperti layaknya ular hitam besar dan bermahkota pemirsa. Nah, di situ Abud terus melafalkan atau menyebutkan asma Allah, membaca ayat kursi dan lain-lain sebagainya, karena memang Abud itu waktu SMP pernah bersekolah atau pernah masantren pemirsa. Jadi Abud tahu baca-bacaan Al-Quran atau baca-bacaan asma Allah. Nah, di situ keadaan seperti gempa, dan saat itu juga saat Abud melihat si Nyai Sri Lestari berubah seperti ular, namun cuma tubuhnya saja ke bawah, namun ke atasnya tetap cantik. Dan si kakek tersebut pun sudah berubah wujud, bertubuh ular hitam, namun kepalanya masih tetap wajah si kakek, namun cuma memakai mahkota. Abud pun terus berzikir, dan terjadilah ada seperti gempa pemirsa, dan tiba-tiba menjadi gelap gulita. Di situ Abud semakin bingung, lalu Abud mencoba mencari jalan, dan ternyata pemirsa Abud tidak berada di dalam rumah. Abud ternyata berada di salah satu seperti aliran sungai pemirsa. Jadi Abud terus berjalan mencari atau kabur dari tempat tersebut, dan saat Abud melihat ke belakang semuanya gelap gulita. Tidak ada rumah, tidak ada lampu yang terang benderang, semuanya menjadi gelap gulita. Yang Abud lihat hanyalah daun-daun dari pohon-pohon yang besar dan juga batu-batu besar yang dilewati Abud. Dan alhamdulillahnya Abud bisa selamat dari situ dan menemukan kembali motornya yang tergeletak di pinggir jalan. Lalu Abud pun pulang, dan setelah itu Abud mengalami sakit selama 3 bulan. Otomatis Abud tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah, berobat ke dokter dan kemana-mana. Akhirnya Abud bisa disembuhkan oleh salah satu ustadz, dan ternyata pemirsa Abud itu disukai sama bapaknya dari Ratu Ular, Ipri. Jadi Ipri itu adalah pemirsa Ratu Ular, dan sangat disukai oleh bapaknya si Ipri tersebut, dan ingin menganggap atau mengangkat Abud itu sebagai menantunya dari makhluk yang bernama Nyai Sri Lestari. Dan alhamdulillahnya setelah diobati oleh ustadz tersebut, Abud pun berangsur-angsur membaik, sembuh dari sakitnya. Namun Abud tidak lagi menjalankan pekerjaan menjadi tukang ojek apalagi di malam hari karena trauma
dengan hal yang pernah dialaminya atau hal mistis yang pernah dialaminya yang benar-benar di luar nalar. Dan Abud saat bercerita seperti ini pun Abud sangat benar-benar trauma dan sangat takut menceritakannya, katanya pemirsa. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami saudara Abud saat menjadi tukang ojek, dicintai makhluk atau siluman ular pemirsa. Kita ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya, semoga menjadi pembelajaran bagi kita. Insya Allah dengan keimanan, dengan segala ketakwaan kita, insya Allah kita dilindungi dan ditolong oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sampai di sini dulu pemirsa ceritanya, kisah nyata yang dialaminya. Insya Allah kami akan selalu mencari kisah-kisah nyata dan bukan rekayasa, meskipun cara penyampaian kami terbata-bata atau cara penyampaian kami kurang menarik, jadi mohon maaf. Namun semua kisah yang saya ceritakan adalah kisah nyata pemirsa. Sampai di sini dulu, dukung terus channel kami. Saya doakan pemirsa semua yang selalu menonton, mensupport channel kami. Kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan selalu berbahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.